Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, Alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan kabar hari ini, pagi ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu kenikmatan yang harus kita syukuri ketika Allah masih memberi kita kenikmatan iman dan Islam. Dan Alhamdulillah Allah bangunkan pagi kita dalam keadaan iman dan Islam, dan tentu saja sehat walafiat. Dan dengan itulah kita masih bisa melaksanakan amal-amal soleh di pagi hari, yang mudah-mudahan dengan amal soleh itulah Allah ridho dengan kita semua. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umat yang begitu dirindukan oleh Rasulullah, umat yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Bahkan kita bisa menikmati lezatnya telaga haud yang langsung akhirnya diberikan oleh dari tangan mulia Nabi kita SAW. Tentu kenikmatan yang paling agung ketika kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, karena disebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran, ketika orang mengerjakan amal soleh, laki-laki maupun perempuan, kemudian dia beriman, maka Allah menjanjikan dalam Al-Quran disebutkan, "Qala Yahya hayatun thayyiban." Maka kami akan memberikan satu hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dan kehidupan baik tentu dalam perspektif agama kita Islam, dalam syariat Islam begitu sudah dijabarkan panduan-panduan yang sangat lengkap bagaimana kita mendapatkan kehidupan yang baik itu. Dan salah satu upaya kita, ikhtiar kita untuk mendapatkan kehidupan yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan membekali ilmu bersama para guru kita di MKI, yang setiap pagi alhamdulillah kita dibersamai oleh para guru, dan setiap malam tadabbur Quran bersama Tuan Guru Suparman Fajar. Inilah sebuah kenikmatan yang mudah-mudahan dengan itu pula kita bermuwajahah tiap pagi bersama, tiap pagi saling mendoakan setiap pagi, kemudian mendapatkan ilmu inspirasi dari para guru kita setiap pagi, hingga dengan itulah kita makin kokoh keimanan kita dan makin tergerak untuk selalu beramal soleh. Dan salah satu amal soleh yang alhamdulillah disyukurilah, alhamdulillah syukurillah di kegiatan apa namanya yang diselenggarakan oleh MKI, kita sudah disodori banyak kegiatan sesungguhnya. Salah satunya kegiatan yang insya Allah di 14 September ya, pekan depan kita akan dilakukan sebuah kegiatan khitanan massal bersama Quran, cinta Qurannya Ustaz Fatih Karim. Dan mudah-mudahan inilah yang Allah sediakan untuk kita beramal soleh dengan cara kita mendukung kegiatan ini, baik jadi sebagai panitia maupun eh, apa namanya sebagai donatur ya untuk kegiatan ini, yang insya Allah dengan keberkahan harta yang kita miliki mendapatkan eh, pahala terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan harta yang kita miliki tentu sesungguhnya disebutkan dalam Al-Quranul Karim, di amwali haqqul sa'ili wal mahrum, bahwa ada sebagian dari harta yang kita miliki itu adalah bagian dari yang orang-orang di sekitar kita, baik yang meminta maupun yang tidak meminta. Dan inilah bagian kita berbagi dengan sesama, salah satunya dengan ikut terlibat secara aktif dengan kegiatan khitanan massal dari Majelis Keluarga Indonesia bersama Ustaz Fatih Karim, insyaallah. Dan ini mohon doanya dari semuanya, mudah-mudahan Allah lancarkan kegiatan ini, dan persiapan yang tentu harus lebih matang ya yang kita siapkan, dan tentu keterlibatan semua pihak, baik yang
dari mulai dana maupun kegiatan aktivitas atau keterlibatan dalam kepanitiaan menjadi keniscayaan untuk bisa menyelenggarakan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah wa syukur. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, insya Allah di pagi ini, sebagaimana biasa di hari Senin, kita bersama oleh guru kita Ustaz eh, Babe Haikal Hasan, yang dalam beberapa pekan kemarin kita sudah eh, diajak untuk mengkaji salah satu tema penting tentang bagaimana harta yang kita miliki dalam keluarga ini adalah harta yang terbebas dari riba yang pertama ya. Itu yang menjadi keluarga kita penuh dengan keberkahannya, itu adalah harta yang kita miliki, apa yang kita berikan nafkah untuk keluarga kita menjadi harta yang halal dan thayyiban karena bersumber dari harta yang halal, bersumber dari cara-cara yang juga halal sesuai dengan syariat yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Rasulullah SAW. Dan tentu kita mempertegas kembali bagaimana sebuah keluarga yang penuh berkah ini. Insya Allah Bapak Hekal akan kembali membahas tentang tema sebuah keluarga yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena menurut para ulama, berkah itu memang uh, apa namanya sesuatu yang sangat penting ya, karena ketika ada sebuah pernikahan, kemudian kita mendoakan kepada saudara kita yang menikah gitu ya, maka salah satu doanya kan adalah memberikan keberkahan Allah, memohon kepada Allah untuk melimpahkan keberkahan. Keberkahan eh, tidak hanya dalam aspek yang sifatnya kebaikan gitu ya, kebaikan dalam artian yang kita pahami menjadi misalkan keluarga yang sehat, punya banyak anak, harta yang berlimpah gitu ya. Karena dalam perspektif Islam, keberkahan itu bisa jadi hal-hal yang tidak seperti yang kita lihat gitu ya. Keluarga yang mungkin penuh dengan cobaan, sesungguhnya pada hakikatnya adalah keluarga yang berkah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan eh, orang yang berkah itu adalah zadatul khair, itu orang yang mendapatkan tambahan kebaikan, apakah dia dalam keadaan sehat walafiat ataupun sakit, apakah dia dalam keadaan keberlimpahan atau kekurangan. Karena itulah keberkahan bisa saja dinikmati oleh siapapun orang sepanjang mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah Babe sudah hadir bersama kita, dan insya Allah tema tentang pernikahan ya, salah satu bagian dari yang penting yang harus kita pahami, karena ketika ada seorang laki-laki datang kemudian akhlaknya, agamanya kamu ridho kata Nabi SAW, makanya karena dia dengan anak kita begitu saja ya. Kemudian kalau perempuan dinikahi karena beberapa hal gitu ya, kalau sudah beda din, maka pilihlah agamanya karena terlibat tidak karena kamu akan selamat dengan pilihan agama itu. Baik, alhamdulillah syukurlah. Mari kita siapkan hati kita untuk bisa menerima nasihat dan inspirasi pagi ini dengan bersama Babe Haikal Hasan. Tafadhal masykur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Semangat semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat sekalian, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan salam serta salawat kepada junjungan tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh temanya umum sekali ya. Saya berusaha memfokuskan sedikit ya bahwa ya berkah sering sekali diucapkan oleh kita dalam pergaulan hari-hari gitu ya. Mohon berkahnya, dapat berkah dan sebagainya. Kita terjemahkan lagi dengan lebih detail dulu. Dan saya sudah sampaikan juga ke Mas Khalis ya, apa namanya materi itu ya, tentang apa namanya ada. Jadi gini, mengertilah dahulu arti nikah sehingga kita mendapatkan keberkahan. Kurang lebih kayak gitulah, gitu ya. Banyak sebenarnya hal-hal yang mengandung itu. Saya udah kirim ada 17 ya. Iya, B17. Ada 17 ya. Berapa lama tuh mesti dibahas tuh 17 tuh. Ya.
biasanya saya bawakan dalam khutbah-khutbah nikah. Ada 17 gitu ya. Apa sih 17 definisinya itu ya macam-macam karena 17 gitu kan. Baiknya baiknya kita awali dulu ya, kita ngertiin dulu. Bukan maksud menggurui gitu ya, tapi ini terutama bagi pasangan muda nih, bagi pengantin baru maupun pengantin bau. R-nya doang yang hilang. Waktu udah lama. Baru mau bau. Baru pengantin baru maupun pengantin bau. Baunya bukan bau nggak enak, baunya bau parfum gitu ya. Kita kalau dengar kata bau nggak enak aja, sebab mestinya wangi ya, pengantin wangi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Begini sahabat sekalian, untuk mendapatkan sebuah keberkahan, maka ilmu, harus dengan ilmu gitu ya. Tanpa ilmu nggak dapat kita keberkahan. Ngalap berkah, ya kalau nggak ada ilmunya gimana ya. Nggak dapat apa-apa. Jadi sebenarnya ilmu. Nah, itu saya mau angkat bahwa keberkahan dalam perkawinan ya kudu ada ilmunya. Dan uniknya setelah saya memberikan penjelasan ini, biasanya dalam acara-acara akad nikah, pasangan tua aja berkata, oh saya baru tahu tuh Tat gitu. Saya baru tahu tuh Tat gitu. Ya Allah, selama ini ngapain aja gitu kan. Nikah itu apaan gitu kan. Nikah itu cinta. Enggak, ya enggak. Nikah itu sakinah mawaddah warahmah. Itu efek gitu ya, akibat gitu ya. Nikah itu, cinta itu apaan? Cinta itu love itu apaan? Hubun itu tuh apaan juga kita belum jelas definisinya kan. Saya membaca lewat biasa di TikTok, di apa namanya di Instagram lewat. Bagus banget gitu ya. Eh, Satu definisi yang diartikan begini. Love is not about care gitu. Love is not about bed ya, bed ranjang ya. Love is not about living together. Love is not about sex. Love is not about saying gitu ya. Love is not about that. Love is you still accepted her or him when you know is false or wrong gitu ya. Cinta itu bukan tempat tidur, cinta itu bukan hubungan badan, cinta itu bukan saling sayang, cinta itu bukan saling cinta, cinta itu bukan saling memberi makan, cinta itu bukan saling peduli, bukan. Cinta itu adalah kamu tetap menerimanya walaupun dia ada cacat atau salah atau dia melakukan tindakan keliru. Itu mungkin definisi yang lebih dalam. Tapi nikah jauh lebih dalam daripada itu. Ya, saya berusaha mendefinisikan 17 yang akan kita bahas satu persatu secara singkat tentunya. Kalau nggak cukup ya besok ya. Saya mengawali nikah itu dengan sunnah. Ya sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena disebutkan an nikah sunnati. Gitu. Faman raghiba an sunnati falaysa min. Sampai apa ya? Yang gini-gini. Raghibaan itu dua kata yang berbeda. Raghiba dan an gitu ya. Sebenarnya raghibah itu bukan benci. Raghibah itu sebenarnya lawan kata dari benci. Tetapi ada kata an setelahnya menunjukkan keterbalikan gitu loh. Jadi nikah itu sunnahku kata Rasulullah. Siapa yang nggak suka begitu, mungkin kalimatnya lebih bagus ya. Siapa yang nggak suka dengan nikmatku, ya bukan golonganku lah gitu ya. Jangan diartikan orang yang tidak menikah itu bukan golonganku, tidak ya. Karena nikah kan dua orang, masa satu orang ya, dua orang sehingga membutuhkan orang lain. Dan kalau orang lainnya belum dapat, bukan salah bunda mengandung gitu ya. Karena emang jangan bilang belum dapat jodohnya, belum banyak usahanya ya, belum banyak perjuangannya gitu ya. Jodoh udah ada ditulis oleh Allah, cuman di Uber nggak tuh jodoh gitu aja. Nanti deh lain bahasan
kita menerjemahkan pertama nikah itu sunnah. Jadi pahami dulu bahwa ini kita sedang menjalankan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ini bukan like or dislike, bukan memilih pasangan dengan berhasrat nafsu, bukan. Ini kita mau menjalani hidup sesuai dengan sunnahnya Rasulullah. Maka yang kita pilih adalah pasangan yang nggak neko-neko gitu kan. Pasangan yang apa adanya, pasangan yang membawa ketentraman gitu kan. Pasangan yang membawa kedamaian. Seperti yang sering saya katakan, sampai ditulis dalam sebuah baju tuh sama seseorang. Saat kata-katanya saya tulis dalam baju, saya sablon ya, saya jual ya, ya silahkan gitu ya. Nggak ada hak patenan, justru menambah pahala saya kepada Allah. Dan dicetak sama teman saya tuh, yang pengusaha sablon dan dijual bajunya laku. Jadi gimana? Nikah itu ya, bukan mencari istri, bukan mencari suami. Ya, bagi seorang pria, intinya lah gitu ya, pria, nikah itu mencari ibu bagi anak-anakmu. Keren kan? Beda kan? Gitu. Touch-nya beda. Gitu. Saya sedang mencari ibu bagi anak-anakku. Ditulis di belakang tuh cover sebuah baju itu. Ya, ini baju buat cowok. Kalau buat wanita, tulisan baju kaosnya lain lagi gitu ya. Saya tidak mencari suami. Ya, saya tidak mencari laki-laki. Tapi saya mencari seorang ayah untuk anak-anakku. Waduh, dalam gitu ya. Dalam itu. Ya. I don't need man. I don't need husband. I need a father to my beautiful son and daughter. Ah, keren gitu ya. Keren banget gitu ya. I don't need woman. Ya, no woman, no cry. I don't need wife. Saya nggak butuh wanita. Saya nggak butuh ibu, istri. Saya nggak butuh wanita. Saya nggak butuh istri. Tapi saya membutuhkan seorang ibu untuk anak-anakku nanti. Waduh, dalam keren gitu ya. I need the mother to my beautiful daughter and son. Ya. Jadi nikah itu ya begitu, ya, sehingga kecantikan akan terabaikan, sehingga kekayaan akan terabaikan, sehingga yang lain-lain akan terabaikan, keturunan siapa akan terabaikan. Jadi kalau masih menganggap anak gue nikahnya, gue keturunan Habib nih, anak gue mesti Syarifah nih, nggak beres itu kalau menurut saya sih, ya, nggak beres. Ya. Gue orang Jawa nih, maka anak gue mesti kawin sama orang Jawa nih. Wah, nggak beres juga. Kalau buat saya sih nggak beres. Ya, pendapat orang mesti beda-beda, nggak usah sama, nggak apa-apa kan. Gue orang Sunda nih, maka anak gue mesti sama orang Sunda dong. Wah, nggak beres. Kalau buat saya nggak beres. Ya, gue orang Arab nih, anak gue orang Arab juga dong. Wah, buat saya sih nggak beres. Ya, enggak. Kalau buat saya adalah takwa. Dia bertakwa nggak kepada Allah? Akhlaknya hebat nggak? Akhlaknya mengagumkan nggak? Ambil. Gitu aja. Ya, gitu aja. Nah, karena itu pasti nggak akan merugikan Anda. Tapi kan ada Ustadz hadis yang bilang, nikahilah wanita karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Gitu kan jadi 4. Ini orang yang tidak lengkap dalam membaca hadis. Maksudnya, membaca hadis itu nggak begitu. Akan bertentangan dengan Quran, akan bertentangan dengan hadis-hadis Nabi yang lain. Maksudnya hadis itu adalah wanita dinikahi karena titik-titik. Nih, jadi cara bacanya gini. Ada loh gitu. Orang yang menikahi wanita karena kecantikannya gitu. Nah, ada juga loh orang yang menikahi wanita karena kekayaannya gitu. Dan ada juga loh orang yang menikahi wanita karena keturunannya gitu. Tetapi ada juga orang yang menikahi wanita karena agamanya, maka dia nggak akan rugi. Jadi yang terakhir itu, karena hadis itu lengkapnya, dan barang siapa yang menikahi wanita karena kecantikannya, Allah tidak tambah kecuali keburukannya. Dan barang siapa yang menikahi wanita karena keturunannya, Allah nggak tambah kecuali kehinaannya. Dan barang siapa yang menikahi wanita karena semata-mata kekayaannya, tidak akan ditambah oleh Allah kecuali kemiskinannya. Ah, itu lengkapnya.
Ya, jadi nggak main-main, saudara. Begitu kita katakan nikah itu sunnahnya Rasulullah, maka kita sedang menjalankan dan melanjutkan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba, baru pengertian satu kita sudah mulai terbuka, relung-relung berkahnya nikah, ya, relung-relung berkahnya pernikahan. Baru satu tuh kita pahami, oh itu sunnah Rasulullah. Oke, oke, itulah sunnah Rasulullah ya. Jadi kita menjalankan sunnah Rasulullah. Pengertian kedua, nikah itu adalah ibadah. Tetapi ibadahnya ini ibadah terlama. Kok terlama, Ustadz? Iya, terlama. Sholat gimana? Sholat itu cuman 3 menit sholat subuh. Atau 5 menit sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Setelah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, selesai. Ibadah Ramadan. Sampai selama bulan Ramadan. Ibadah puasa sunnah misalnya. Sampai maghrib. Zakat. Bayar, selesai. Haji. Sampai tahalul, selesai. Ibadah apa coba? Yang paling lama? Ya nikah. Kapan nikah? Sampai mati. Sampai pisah, naudzubillah. Ya. Itulah ibadah. Jadi nikah itu ibadah. Iya. Bukan saya terima nikahnya dan kawinnya. Di situ doang. Ya enggak. Nikah itu ibadah setiap detik. Gimana sih? Nah, ini gitu di sini baru mulai pengertian nih orang. Banyak yang mulai bilang, oh gitu ya Tad. Oh gitu ya. Nikah itu ibadah. Ibadah apa? Ibadah terlama. Sejak kapan? Sejak kata-kata saya terima nikahnya dan kawinnya. Sampai kapan? Sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai dikapanin. Sampai disolatin. Sampai dikuburin. Bagi seorang pria selesai sampai di situ. Bagi seorang wanita sampai dia masa iddah. Dia masih berstatus istri si mayit dan dia belum boleh nikah sama siapapun sampai dia men. Habis men, suci, masih bini orang, walaupun orangnya sudah meninggal 1 bulan yang lalu. Bayangin. Ya, sampai kapan? Sampai dia men lagi. Coba. Bayangin aja. Jadi nggak main-main. Ibadah nikah itu ibadah nikah terlama. Sampai kemudian dia suci lagi. Baru dia boleh nikah lagi sama orang. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Nikah itu ibadah. Ibadah terlama. Gimana nggak terlama? Ya, Anda terus dihitung ibadah. Bangun tidur dihitung ibadah. Jalan dihitung ibadah. Keluar rumah dihitung ibadah. Mandi dihitung ibadah. Berbenah diri dihitung ibadah, membersihkan anggota tubuh dihitung ibadah, gunting kuku dihitung ibadah, motong rambut dihitung ibadah, sikat gigi dihitung ibadah, duduk dihitung ibadah, nonton TV dihitung ibadah. Kenapa? Karena udah nikah. Nikah ibadah terlama. Berkata manis juga dan semuanya itu semua ibadah, bayangin. Jadi nikah itu adalah ibadah, ya ibadah terlama yang nggak putus-putus. Makanya kata Nabi nikah itu separuh, yo. Ntar ya, penyempurna agama nanti ada pendefinisinya. Ya, jadi ya itulah. Ya kalau nggak nikah, bukan nggak nikah kali belum. Kita juga kepengen kata orang itu, ya. Dia juga pengen belum ada jodohnya. Jangan bilang belum ada, udah ada jodohnya, cuman belum ketemu. Jangan bilang belum ketemu, udah ada dan ketemu, belum maksimum usahanya, gitu ya. Belum maksimum usahanya. Bapak Ibu sekalian, setelah kita memahami hakikat nikah itu sunnah Rasul, dan nikah itu adalah ibadah yang paling lama. Kalau pengertian dua aja, ibadah terlama berarti
kita senantiasa berada dalam kondisi itu dong. Iya, dalam kondisi nikah iya. Gimana enggak? Ibadah terlama kok. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikutnya pengertian yang ketiga, nikah itu adalah kodrat insani. Ya, kodrat insani. Kodrat insani ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan segala kekurangan dan kelebihannya, yang diantaranya ada kodratnya itu. Kalau nggak kepengen gimana? Ya ada yang salah dengan kodrat itu. Ada yang salah, beneran. Saya baru membaca tulisan yang menarik tentang penyakit Mongolia Syndrome. Perhatikan, penyakit Mongolia Syndrome tahu kan yang kayak gimana kan? Ya orang dengan dahi yang sama, dengan ini, dengan mata yang turun, ya dengan mata yang turun, dengan dagu dan wajah yang sama sedunia. Mau dia orang, ya dia katakan mongoloid, ya dikatakan mongoloid. Mau orang Afrika, mukanya begitu. Mau orang Cina, mukanya begitu. Mau orang Arab, mukanya begitu. Mau orang Indonesia, mukanya begitu. Mau orang Sumatera, Kalimantan, bahkan Papua. Pokoknya kalau Mongolia Syndrome begitu. Pernah ada yang baca tulisan, kenapa wajahnya sama sedunia? Subhanallah, karena ada kelainan kromosom di kromosom yang ke-36. Manusia punya 38 kromosom ya. Yang XY, XY, XYY, X gitu-gitu ya. Di yang ke-36 dia punya kelebihan 1 titik. Padahal tuh sel tuh gedenya segede gimana sih? 0,0 nggak kelihatan kan. Tapi dia punya kelainan di kromosom yang ke-36 dan akhirnya wajahnya sama sedunia. Allahu Akbar. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan segala bentuknya itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk penciptaan. Nah, yang saya mau sampaikan dalam kasus ini adalah nikah itu kodrat insani. Ya kodrat, namanya kodrat ya kebutuhan. Ini yang namanya kodrat ya memang Allah ciptakan dengan rasa suka dengan lawan jenis. Ternyata sukanya sama sejenis, berarti ada kelainan, penyakit. Ternyata nggak suka sama siapapun, ada kelainan, penyakit. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan buru-buru marah ketika anaknya tertarik dengan anaknya wanita, tertarik dengan pria sekelasnya atau jangan buru-buru marah. Begitu ente marahin, ente yang lain, ente ada kelainan. Gila aja kodrat manusia kok dilawan. Kodrat insani kok dilawan. Ketika ada anak Anda menyimpan foto yang bukan muhrimnya di handphonenya, jangan buru-buru marah juga. Arahkan aja gitu ya, arahkan supaya baik gitu ya. Sebab kalau dia mencintai sesama jenis, nah itu yang parah. Saya ambil contoh begini. Ketika anak Anda laki-laki dan dia mengidolakan, gini, ketika anak Anda wanita dan dia mengidolakan, let's say yang kita kenal suami istri siapa ya, Ahmad Dhani. Anak Anda wanita dan dia mengidolakan Ahmad Dhani. Jangan buru-buru marah. Itu normal. Tapi ketika anak Anda wanita dan dia mengidolakan Mulan Jamila, ada yang salah itu. Begitu juga ketika anak Anda laki-laki. Dia mengidolakan Mulan Jamila, nggak ada masalah. Dan ketika anak Anda laki-laki, dia mengidolakan Ahmad Dhani, ya, ada masalah gitu kan. Ya. Dia laki-laki anaknya, dia mengidolakan Raffi Ahmad, wah nggak beres nih. Tapi dia anaknya laki-laki, dia mengidolakan siapa istrinya itu namanya Gita, Sasa, Gigi. Nah itu nggak ada masalah. Tapi ketika anak-anak wanita mengidolakan Gigi ada masalah.
lebih mengidolakan Raffi Ahmad, nggak ada masalah. Jadi paham ya maksud saya ya. Itu kodrat, betul-betul kodrat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah ciptakan satu paket dengan segala macam sifat gitu ya. Ya paket yang Allah ciptakan itu satu paket yang Allah ciptakan artinya ya lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Paketnya emang kayak gitu mau dibilang apa? Ya itulah paket manusia. Baik. Pengertian keberapa? Keempat. Keempat ya, keempat. Nikah itu sakinah. Nah, ini yang kita harus kupas sakinah. Kan sering banget untuk apa sakinah, mawadah, warahmah, samara, samara gitu ya. Seperti saya katakan, Anda nggak akan mendapatkan keutuhan, pengertian, dan keberkahan sebelum mendapatkan kecukupan daripada ilmu gitu ya. Mau ngapain lo ke kuburan, ngalap berkah, ya akhirnya jatuhnya bisa kemusyrikan. Ngapain lo ke kuburan ngalap berkah? Bisa kemusyrikan jatuhnya, saudara. Begitu. Terus gimana dong? Ya kalau Anda paham tentang apa? Paham datang ke kuburan itu ittiba, datang ke kuburan itu ya kenapa jadi bahas kuburan? Ya artinya cukup ilmu sehingga bisa memaknai keberkahan gitu ya. Baik. Sekarang kita bahas yang sering kita ngomongin, yaitu pengertian yang keempat ya. Keempat, kelima. Kelima kali ya. Entah ditulis tuh Mas Kolis. Di Iya. nikah itu pertama tadi sunnah. Nikah itu ibadah. Nikah itu apa? Kodrat. Kodrat, sakinah, keempat. Sekarang Apa? kelima. Sekarang kelima, Ustaz. Tadi udah saya kirim. Sekarang kelima ya. Kelima sakinah. Baik. Sakinah dengan mawadah itu beda. Dengan ya beda lagi. Ya, lagi-lagi ya, ini dari topik dia. Topiknya kan berkah. Berkah itu nggak bakal dapat kecuali dengan ilmu gitu ya. Contohnya datang ke pengajian ngalap berkah. Ya dengan ilmu baru bisa ngalap berkah itu. Datang ke kuburan ngalap berkah, bahwa kuburan itu bisa meruntuhkan segala macam-macam gitu ya. Hati, dosa, pikiran buruk sehingga ingat mati jadi berkah. Nah, sekarang nikah itu berkah. Sakinah, mawadah, warahmah. Itu tiga kata yang berbeda. Sering diucapkan karena mengujuk surat Ar-Rum dalam pernikahan. Sakinah. Sakinah itu fi qulubil mu'minin. Allah menurunkan ketentraman. Lain sama mawadah, lain sama warahmah. Sakinah itu tentram. Jadi orang nikah logikanya itu tentram. Kalau orang nikah malah nggak tentram, ada yang salah dengan pernikahannya. Ada yang salah gitu. Harusnya itu tentram banget. Tentram. Ini tidak menimbulkan ketentraman, tapi menimbulkan kewaspadaan, menimbulkan saling curiga, menimbulkan ada yang salah. Nikah itu sakinah. Nikah itu mendatangkan ketentraman. Kalau orang punya keluarga, dia malas pulang cepet-cepet, ya Allah, itu ada yang salah tuh rumah tangganya. Beneran, ya. Kalau dia nggak betah di rumah, buru-buru dirukyah aja deh, baik rumahnya maupun setiap orang yang ada di rumah itu. Litas kuno untuk menjadikan sakinah, artinya Allah tulis, lo kalau kawin, lo tentram. Lo kalau nikah, lo tentram. Tapi kalau lo nikah, lo nggak tentram, bukan salahnya Allah, bukan salahnya Quran, bukan salah ketetapan itu. Ada yang salah dengan pernikahan itu. Masa nggak mendatangkan ketentraman? Masa di rumah nggak betah?
Masa bertahan di luar? Masa bertahan di mall? Masa bertahan di... Saya deh misalnya gitu ya, kalau keluar kota gitu, nginep di hotel gitu ya. Saya bersumpah demi Allah, tidak ada rasa tentram yang lebih indah daripada tempat saya sendiri gitu loh. Beneran. Ya kalau Anda tahu kamar saya, malas nunjukin ini kan pakai blur jadi nggak kelihatan. Ya kok cuman begitu, Ustaz? Pasti Anda bilang begitu. Nggak peduli saya masa bodoh. Tapi inilah ketentraman, beneran serius. Bapak-bapak, ibu sekalian, saya live ini dari kamar, bukan dari ruangan. Bukan sebuah kamar yang seperti hotel bintang. Tapi ini kamar saya bintangnya bintang 7, bukan bintang 3. Bukan hotel bintang 1, 2, atau 3, atau 4. Bukan hotel bintang 5. Ini bintang 7. Ya, beneran serius. Kalau udah sampai di sini, nggak mau keluar lagi. Kalau udah sampai di sini, tenang banget. Kalau di luar, pengennya buru-buru sampai. Kalau sampai begitu, Anda bersyukurlah pada Allah, Bapak Ibu sekalian. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bersyukurlah Anda udah berada di track yang benar gitu ya. Yang jadi masalah itu adalah Allah tetapkan nikah itu ketentraman, nikah itu sakinah. Lah kok nggak dapet sakinah itu? Ya ada yang salah dengan pernikahannya. Demi Allah, Allah nggak bakal salah. Quran juga nggak bakal salah. Masa Quran salah? Masa Allah salah? Jadi kalau ada pernikahan, Anda punya istri atau Anda punya suami, tapi Anda lebih enak nongkrong di luar, ya Rob, istighfar aja deh ya. Ada yang salah, benar-benar 1000% ada yang salah. Ya. Males gue pulang ke rumah, ntar aja dah, malam-malaman dikit dah. Jadi pas pulang tidur, ada yang salah. Begitu juga istri. Di rumah mulu loh. Sana keluar cari duit. Nah, itu mungkin lain lagi, maaf. Itu mungkin karena urusan ekonomi. Tapi kalau umpamanya bosan lihat dia di rumah mulu, juga ada yang salah. Ya, harusnya tuh melihat wajahnya mendatangkan ketentraman. Melihat wajahnya mendatangkan kedamaian. Itulah sakinah. Ya. Nah, sering kita gandengin tuh sakinah, mawadah, warahmah. Kalau mawadah lain lagi. Mawadah itu asal katanya wadda ya wuddu. Mawaddah. Wadda ya wuddu mawaddah. Makasih Bu Mimin. Wadda ya wuddu itu artinya gini. Dia mencintai sesuatu, dia bisa terwujud dan dia mau gini, mewujudkan itu mesti bersama. Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Atau kalimat saya kurang paham ya. Jadi mawaddah itu cinta yang mempunyai visi yang bisa dicapai kalau ada 2 orang. Gitu. Jadi mawaddah wadaya wudhu ini ditandai dengan mau saling memberi. Gitu. Kalau warohmah lain lagi. Warohmah itu asal katanya rohama, kasih sayang yang berwujud saling menerima. Nah gitu ya. Jadi mawadah itu saling memberi, warohmah itu saling menerima. Sakinah akhirnya tentram. Keren ya Quran ya. Keren banget Quran. Jadi nikah itu membawa ketentraman. Gimana caranya? Harus ada mawadah. Satu visi yang akan dicapai bersama. Itu mawadah. Warohmah. Endingnya mesti bisa dirasakan bersama. Maka sehingga mawadah saling memberi, sedangkan warohmah saling menerima. Nah, utuh tuh kalau udah kayak gitu. Mawadah itu kan saling memberi. Iya, saling memberi. Saling support. Memberi informasi, memberi makanan, memberi rezeki,
memberi kedamaian, memberi yang diinginkan, itu semua mawaddah. Pokoknya begitu visi cintanya itu adalah satu untuk mencapai tujuan bersama, itu mawaddah. Sehingga mawaddah lebih banyak pada proses. Gitu. Sedangkan warahmah itu orang suka gampangnya kasih sayang, mawaddah cinta, sakinah tentram. Ya nggak cukup, bahasa Arab itu dahsyat. Ya, wadda ya wudu itu perwujudan bersama. Ya, berdasarkan cinta sehingga dapat menuju satu tujuan bersama, itu wadda ya wudu, mawaddah. Gitu. Warahmah, rahama, kasih sayang daripada sifat Allah. Nah, sifat ini nih menerima. Jadi begitu menerima kekurangan masing-masing, itu yang bicara bukan sakinah, yang bicara bukan mawadah, tapi yang bicara rahmah. Gitu. Begitu kita menerima kekurangan pasangan kita, yang bicara bukan sakinah, bukan mawadah, tapi warahmah. Jadi memberi nafkah itu mawadah. Lalu menerima apa adanya itu warahmah. Endingnya sakinah, tentram, gitu loh. Jadi sakinah, mawaddah, warahmah nggak bisa dipotong, nggak bisa dipotek separuh aja, nggak bisa. Sakinah aja sama mawaddah nggak bisa, mawaddah aja sama warahmah nggak bisa, sakinah aja sama warahmah nggak bisa. Quran menyatakan sakinah, mawaddah, warahmah, nggak boleh ada yang kurang salah satu. Ini pengertian yang ke berapa? 567 ya? 456 atau 567? Untuk menuju keberkahan, kita mesti ngerti 17 definisi pernikahan. Dan saya baru bicara ke 5. Ke 6, Mbak. Hah? Tidak, baru 6. Oh, baru 6. Nikah itu sunnah, nikah itu ibadah, nikah itu kodrat, nikah itu sakinah, nikah itu mawadah, nikah itu kamil. Nikah itu rezeki, nikah itu seni mengelola, nikah itu pentram hati, nikah itu kelanjutan, nikah itu generasi manusia, nikah itu silaturahim, nikah itu lita'arfu, nikah itu ijab dan kabul, dan yang ke-17 nikah itu you and me. Masih besok itu. Besok itu. Sekarang kita buka pertanyaan. Silahkan, ada yang mau bertanya, silahkan. Ada yang mau sharing, silahkan. Bersilakan. Baik, alhamdulillah, syukurlah. Saya sudah share juga ya di chat tentang poin-poin, ada 17 poin yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Hekal tentang nikah. Kita memahami nikah, kita mereview kembali Mbak ya, apa yang sudah kita lakukan, para yang sudah menikah, mereview kembali apa yang sudah kita lakukan ketika menikah dengan pasangan kita. Ini apakah ada poin-poin ini yang dikatakan oleh Bapak Hekal ini sudah ada dalam keluarga kita gitu ya. Dan rahmat itu menjadi sebuah hal yang sangat penting Mbak ya, karena dan ayat itu sudah pada hafal ya, mungkin surat Ar-Rum tadi ya, yang Ya. ayat 21 yang sangat populer menjadi sebuah ayat yang ayat gacuan ya para undangan ya, undang-undangan biasanya selalu ada kata-kata dari ayat Al-Quran ini. Baik, silakan jemaah yang ingin sharing, bertanya tentang keluarganya, menjadi sebuah momentum untuk saling memberikan inspirasi untuk kita semua. Silakan. Jadi Bu Mimin luar biasa nih memberikan satu catatan-catatan ya. Beliau menanya tentang perceraian. Apakah perceraian tidak berarti tidak berhasil sebab pernikahannya gitu? Warahmat ya kan, sebut sakinah mawaddah warahmah, sakinah mawaddah. Mungkin baru sekarang mendapatkan pengertian yang utuh terhadap definisi yang benar daripada sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah semua. Jadi kalau perceraian gimana Mbak? Kegagalan apa sebenarnya kalau dikaitkan dengan poin-poin tadi yang disebutkan oleh Babe? Ketika terjadi perceraian itu sebuah takdir ya, tapi kalau kita definisikan dalam sebuah pernikahan, apakah kegagalan ini apa yang harus dimaknai, Be? Ya, artinya betul-betul pelanggaran terhadap 17 poin itu.
nggak menerima kekurangan, jauh daripada rahmat, kurang dalam perhatian, kurang dalam hal itu berarti jauh dari definisi mawaddah. Dalam maka jauh berarti dalam pergaulan suami istri dalam sifat sakinah. Jadi itu semua biang keroknya itu ya itu dia ilmu. Ya ilmu. Ya kalau cukup ilmu ya alhamdulillah. Nikah itu kan sakinah gitu kan. Tapi dia Ustadz, bagaimana saya nggak minta cerai sama dia? Orang dia melakukan KDRT. Ya ada masalah, ada sebabnya gitu loh. Gimana nggak ada sebabnya Ustadz. Saya telah menjalani semua. Ya, ini ujian daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan dia karena Allah juga nggak main-main menjodohkan kamu dengan dia. Hanya kamu yang sanggup mengembalikan dia ke jalan Allah. Keren kan kalau definisinya begitu. Kan Allah tuh maha baik. Allah tuh maha sempurna. Dengan dijodohkannya kamu dengan dia yang sholatnya nggak beres. Allah sedang memberi kamu tugas. Itu hambaku. Beresin sholatnya dong. Gitu. Ya, dia nggak sholat Ustadz. Dia mabok Ustadz. Terus lo nikah sama dia. Itu tugas dari Allah. Allah lagi suruh lo beresin tuh orang. Dia tuh pemabokan. Gitu kan? Keren kan? Kan, kok udah jalan. Mengiamat. Jadi ya warahmah ya Allah aja dikhianatin nggak sholat masih Allah sayang sama dia. Allah ajak ya ibadi. Allah aja dikhianatin nggak ibadah masih Allah masih sayang sama dia. Ya ibadi. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya ibadi, kembalilah kepada Allah. Allah aja masih begitu. Allah aja yang menciptakan, yang menyempurnakan, yang memberi segala udara, segala hawa, segala macam-macam. Masih aja Allah masih memberikan kasih sayangnya gitu kan. Baru ente baru sekali, baru begitu doang gitu. Terima, terima. Insya Allah Allah SWT akan kembalikan kamu. Akan kembalikan pasanganmu menjadi pasangan yang soleh dan soleha. Gitu. Ada silakan tulisan. Dari Pekanbaru, Beh, pertanyaan dari Bu Zahra ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Izin bertanya, Beh. Mawadah saling memberi untuk tujuan bersama ya. Berarti sama dengan komitmen dong, Beh. Lalu bagaimana jika komitmen sebelum menikah sudah tertata rapi, namun setelah menikah malah sebaliknya? Baik. Gimana nih, Beh? Ya, sebelum menikah sering pasangan berkomitmen untuk begini, begini, begini. Dan setelah menikah, ternyata komitmennya jadi nggak begini, jadinya begitu. Gitu ya. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Inilah kecerdasan dan kelihayan, atau bukan kecerdasan, kelicikan daripada makhluk Allah yang bernama jin. Dia mampu mengacak-acak visi misi kita. Jin ini mampu mengacak-acak komitmen kita. Jin ini mampu merombak daripada komitmen kita. Maka janganlah ya, jangan kalimatnya gimana? Ya, jangan sampai mau diperdayai oleh jin. Jangan mau diperdayai. Ketahuilah, rumah yang kotor, kan sering saya bilang, rumah yang kotor, yang bau, yang berantakan, yang ada najis di dalamnya, itu jin dan setan demen. Nggak mau pergi dia dari rumah itu, nggak mau dia. Nggak akan mau pergi dia dari rumah yang kayak gitu. Demen tuh, setan, jin, demen tuh. Rumah yang kotor, yang bau, gitu loh. Yang ada najis, yang berantakan, yang nggak bepeteh, nggak bepetah, apa sih arti nggak bepeteh? Yang tidak tertata, gitu ya.
Ini saya hilangkan blurnya biar teman-teman lihat. Babe di kamar. Iya. Saya gini doang. Lihat nggak? Lihat semua nggak? Saya gini doang. Lihat. Tuh, dia ubin. Nggak ada kasur. Nggak ada kasur. Tuh ubin, tuh bantal. Udah, ya. Udah. Tapi di sini nikmatnya, Bo. Tentramnya, Bo. Kalau udah sampai sini nggak mau keluar gitu ya. Mas Kolis ada tempat tidur nggak? Ada ya? Saya nggak ada. Saya nggak ada. Saya ubin aja langsung sama karpet. Ustadz, ih begitu. Iya, emang kenapa? Emang kenapa? Punya pesantren, punya tempat tidur banyak sama santri. Punya kamar mandi banyak buat santri. Buat santri, bukan buat saya. Terus saya bawa begini aja. Iya, cukupan, enak, so what? Orang bilang wabek tuh begitu biarin ya. Emang hidup saya begini mau dibilang apa? Mau disok-sokin, mau digaya-gayain. Oh, wabek bohongan aja itu ada mobil kasih orang. Enggak, soalnya gini Pak Ibu sekalian. Yang kita pikirkan itu adalah ketentraman. Ya, kalau ini tenang, tentram buat apa gitu ya. Kalau ini udah nyaman buat apa gitu ya. Kok kayak kos-kosan, so what? Biarin. Ya, nggak ada masalah tuh, nggak ada masalah. Saya menikmati hidup saya tuh senikmat-nikmatnya. Kalau udah sampai sini nggak mau kemana-mana. Kalau udah dari luar pengen buru-buru ke sini. Oh ya, boleh jadi orang bilang hotel lebih enak, lebih apa. Buat saya inilah bintang 7. Allah alam bisawab. Baik ya. Jadi komitmen itu bisa berantakan ya kalau ada jin dan syaitan. Dia membisiki kita. Dia dengan segala kelicikannya merayu sehingga kita lupa dengan komitmen. Komitmen saya dengan istri adalah anak-anak saya nanti harus bahagia, harus happy, nggak ada kekurangan, karena anak saya perempuan. Ya, nggak boleh ada kekurangan, dia harus happy, dia harus cukup ilmu Quran hadis, dia harus melaksanakan sholat yang terpenting, dan dia tidak usah kerja. Dan saya siapin anak saya dua-duanya kayak gitu. Itu komitmen saya. Saya siapin dua-duanya anak saya yang kalaupun dia nggak kerja, dia udah cukup. Buat saya, kasur aja nggak ada nggak apa-apa. Tapi saya jamin, anak saya bisa hidup dengan baik dan berkecukupan seumur hidupnya. Dan saya telah melengkapi itu. Komitmen saya dengan istri adalah anak-anak harus happy. Anak-anak udah dibeliin rumah masing-masing. Anak-anak udah dicukupin masing-masing buat bekal hidupnya. Itu komitmen saya. Dan saya penuhi komitmen itu. Walaupun ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mencukupi. Saya beristighfar dan mohon ampun kepada Allah bahwasanya mampu mencukupi. Tidak. La ilaha illallah. Enggak ada yang mampu mencukupi kecuali Allah. La ilaha illallah. Enggak ada yang mampu kecuali Allah. Kita hanyalah berikhtiar.
semoga ikhtiar kita ini mendapatkan ridho dari Allah. Itu komitmen. Ya, itu komitmen. Dan komitmen itu yang saya jaga dengan istri. Kadang istri berkata, ih, dapat duit buat anak-anak. Kapan kita jalan-jalan? Kadang bilang begitu. Saya bilang, ya nanti sabar. Yang penting anak-anak dulu nih terpenuhi buat masa depannya. Sehingga kita menabung. Buat apa? Buat anak-anak. Kapan dong kita jalan-jalannya? Ini komitmen. Yang penting anak-anak dulu. Anak-anak kudu happy. Anak-anak kudu tercukupi. Gitu ya Bu ya. Komitmen dipegang kuat. Ya, komitmen dipegang kuat. Maka insya Allah pernikahan adalah komitmen. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup. Masih ada lagi? Baik, kalau tidak ada, Yuk. berdoa deh kita sama-sama Yuk. berdoa kepada Allah ya. Mari kita tutup dengan segala macam niat baik hari ini. Hari ini insya Allah semua usaha-usaha kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki yang banyak, yang besar, yang halal dari jalan yang tak diduga-duga. Hari ini semua Allah tambah kesehatan kita berlipat-lipat ganda. Amin. Ini Allah angkat semua penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita. Hari ini kita kuatkan komitmen kita kuatkan pengertian kita terhadap nikah. Baru 7 tadi, ya. Baru nikah itu sunnah, nikah itu ibadah, nikah itu udah di-share ya? Sudah Udah di-share. di-share. Kodrat, ya, sakinah, pada warahmah dan seterusnya. Nanti besok kita lanjutkan lagi dengan pengertian-pengertian yang sudah saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna ala fitratul Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala milati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa alaika nusur. Asbahna wa asbaha mulkulillah walhamdulillah wal khair wa syarr bi masyiatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ketemu lagi besok. Fadal. Jazakallah khairan deh. Mudah-mudahan Allah masih memampukan kita ya untuk kembali hadir besok pagi bersama Bapak Haikal untuk kembali mengurai tentang keluarga. Sebuah keluarga yang penuh berkah itu menjadi sebuah keluarga yang tadi diawali dengan memahami bahwa nikah itu adalah sunnah. Nikah itu adalah bagian dari ibadah kita, terbaik kita, kesempurnaan ibadah kita, dan kesempurnaan agama kita. Maka ketika niat itulah yang pertama kali kita tanamkan, maka akan ada satu komitmen yang kokoh untuk menjalankan keluarga dalam syariat yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah zaman bukan Allah. Mari kita isi keluarga kita dengan keluarga yang penuh dengan amal soleh. Salah satunya amal soleh sedekah menjadi amal yang mengantarkan keluarga kita keluarga yang penuh keberkahan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu disebutkan tadi dalam surat Al-Qur'anul Karim tentang orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, maka Allah akan memberikan sebuah kehidupan yang hayatun thayyibah, sebuah kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik tentu adalah kehidupan yang tadi bahagia, tentram, sakinah mawaddah warahmah, menjadi satu prinsip yang harus kita tanamkan dalam keluarga kita. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Babe menjadi satu inspirasi dan penyemangat bagi kita untuk kembali mereview keluarga kita dan mengajak seluruh anggota keluarga kita dari mulai pasangan kita, anak-anak kita untuk sama-sama tujuan paling utama untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah ridho, maka sakinah mawaddah warahmah akan Allah turunkan sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Rum bahwa ketika sudah ada ketentraman maka kemudian Allah menjadikan di antara pasangan itu mawaddah warahmah, satu rasa cinta, satu rasa kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah tanamkan dalam keluarga kita. Amin Allahumma amin. Dan mari kita sama-sama saling mendoakan juga barangkali ada jamaah yang sedang sakit atau mungkin sedang ada kesulitan, maka kita doakan mudah-mudahan Allah segera memberinya kesembuhan yang sempurna, kemudian juga memberinya jalan keluar dari apa yang kesulitan yang dihadapinya.
Baik jamaah Allah, mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.